Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai operator logika dalam C++. Di sini saya akan memperkenalkan jenis-jenis operator logika yang ada dalam C++, kemudian contoh penerapan operator logika. Oke, dalam bahasa pemrograman C++, ada 3 operator logika yang dikenal, yaitu operator AND, lalu operator OR, dan operator NOT. Operator AND itu sintaksnya adalah tanda dan 2 kali. Kemudian untuk operator OR, sintaksnya adalah menggunakan simbol pipe. Simbol pipe itu garis tegak lurus, itu kalau di keyboard letaknya di samping enter di atas shift yang kanan, itu operator pipe. Biasanya shift backslash itu pipe. Kemudian operator not itu adalah operator yang sintaksnya menggunakan tanda seru. Kita lihat di sini ada tabel AND, operator AND. Jadi kalau kita punya 2 variabel, variabel A dan B, variabel A ini kalau nilainya true dan B ini true, maka kalau A dan B itu hasilnya true. Hasilnya selalu benar. Terus kalau A-nya itu true dan B-nya false, maka bila A dibandingkan dengan B, A dan B adalah hasilnya false. Lalu kalau A-nya false dan B-nya true, maka hasilnya adalah false. Dan kalau A-nya false dan B-nya adalah false, maka hasilnya adalah false. Jadi kalau kita lihat polanya di sini, kalau dua-duanya benar, maka pasti benar. Tapi kalau salah satu salah di sini, salah satunya aja salah, maka hasilnya juga salah. Sama seperti ini, salah satunya salah, maka hasilnya salah. Apalagi dua-duanya salah, ya semuanya pasti salah. Itu operator AND. Oke, paham ya tentang operator AND? Gampang. Kemudian operator OR. Ini operator OR. Kondisinya apabila sama, ini ada 2 variabel A dan B. Apabila salah satu kondisinya adalah true, maka hasilnya adalah true. Kemudian yang di bawahnya, kalau bila A-nya di sini adalah true dan B-nya false, maka tetap dianggap true. Begitu juga di bawahnya, kalau A-nya false namun B-nya true, maka hasilnya true. Tapi kalau dua-duanya false, A dan B false, maka hasilnya false. Jadi polanya gampang, ini kita lihat aja. Kalau salah satunya bernilai true karena OR, atau salah satunya aja bernilai true, maka hasilnya pasti true. Lihat di sini. Tapi kalau dua-duanya false, ya pasti false hasilnya. Oke, gampang ya? Gampang dong. Oke, sekarang kita coba penerapannya di code blocks. Oke, kita buka code blocks, kemudian new project, console application, next, operator logika, nama projectnya, project file name, next, finish. Oke, kita coba praktek sekarang. Kita bikin 2 buah variabel. Untuk contohnya aja nih ya, contoh sederhana. Kita bikin 2 variabel tipenya integer, yaitu A dan B. Kemudian nilai A kita kasih true, B kita kasih true. Baik, ini kurang. Oke, sekarang kita cetak nilainya ke layar. Count hasil dari
perbandingan adalah untuk membandingkannya kita gunakan sintaks dalam kurung untuk membandingkan dua buah variabel. Kita dalam kurung kemudian X baru tanda operannya. Contoh kita logika AND deh. Kita logika AND simbolnya tanda dan dua kali. X dan B, bukan X dan B. A dan B. Oke. Terus AND line. Oke. Jika ini AND ya. Jika A adalah true dan B adalah true, hasilnya apa? Coba kita compile. Hasil dari perbandingan adalah 1 alias true. Karena seperti pada tabel, true and true, hasilnya adalah true. Gampang ya? Oke, gimana kalau kita bandingkan lagi? Oke. Hasil dari perbandingan A dan B, jangan deh. Ini. Gimana kalau B-nya false? Hasilnya adalah false, 0. Artinya hasilnya adalah false. Oke, gampang kan? Gimana kalau dua-duanya false? Pasti false. Kalau kita compile, makanya hasilnya false juga. Begitu. Ini lebih berguna kalau kita mulai praktek percabangan nanti. Yang if, then, kemudian apalagi ada case, kemudian while loop. Ya, itu nanti kita akan bahas mengenai percabangan di beberapa tutorial selanjutnya. Oke, ini untuk logika AND. Gimana kalau logika OR? Sama aja sih sebenarnya. Kita tinggal ganti operandnya dengan simbol pipe, double pipe. Oke, A false, B false. Kita true deh. A-nya kita taruh true, B-nya false. Apabila A or B, hasilnya adalah true. Sama dengan tabelnya kan? Jadi kalau true ketemu true, true ketemu false pasti true. Kalau true ketemu true juga sama, true juga. Tapi kalau dua-duanya false, false or false, hasilnya adalah false. Oke. Gimana? Gampang ya? Ini contoh sederhana dari praktek apa tuh? Operator logika di C++. Oke, sebenarnya ada satu operator lagi yang mau saya perkenalkan, namanya operator eksklusif OR. Ini mirip dengan OR sebenarnya nih, operator OR. Cuma kalau OR simbolnya double pipe, kalau eksklusif OR simbolnya ini tanda apa ya ini? Tanda caret, itu shift 6 kalau di keyboard letaknya. Jadi eksklusif OR ini bedanya kalau sebenarnya sama dengan operator OR, cuma bedanya kalau di operator OR biasa itu true ketemu true hasilnya adalah true, tapi kalau eksklusif OR kalau true ketemu true itu selalu dijadikan false. Gitu. Bedanya itu aja sebenarnya. Kita coba ya praktek di code blocks. Oke. A kita tuh nilainya true, yang B nilainya true. Oke. Terus A eksklusif OR eksklusif OR A eksklusif OR B hasilnya adalah, ingat ya, kalau di OR itu true ketemu true hasilnya true, tapi kalau di eksklusif OR true ketemu true hasilnya adalah false, makanya 0 hasilnya di sini. Oke, tapi kalau salah satunya false nggak pengaruh, kalau di run hasilnya tetap true, dan kalau dua-duanya false hasilnya tetap false juga. Jadi kenapa disebut XOR? XOR itu artinya exclusive OR.
sangat eksklusif. Kalau dua-duanya salah, itu bukannya benar tapi dijadikan salah. Begitu. Oke, nangkep ya? Logikanya gampang, simple, sederhana. Oke, di kesempatan kali ini saya sudah membahas mengenai operator logika. Tadi saya sudah bahas mengenai jenis-jenis operator logika, kemudian contoh penerapan operator logika di C++. Oke, kali ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna bagi Anda. Jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.